Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Sebanyak 65 anggota DPRD Sumatera Barat periode 2024 hingga 2029 dilantik. Pasangan Hendra Joni dan Risnaldi mendaftar di KPU Pesisir Selatan pada hari pertama. Belum ada bakal calon Bupati Darmasraya yang mendaftar pada hari pertama. Sulkarnaini Said Esos, SH, MS. 65 anggota DPRD Sumatera Barat periode tahun 2024 hingga tahun 2029 dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Gedung DPRD Sumbar pada hari Rabu. Anggota DPRD Sumbar periode sebelumnya yang terpilih kembali sebanyak 28 orang, sedangkan anggota DPRD Sumbar yang baru terpilih sebanyak 37 orang. Para anggota dewan ini terdiri dari Partai Keadilan Sejahtera 10 kursi, Gerindra 10 kursi, Partai Golkar 9 kursi, Partai Nasdem 9 kursi, dan 8 kursi Partai Demokrat, P3 5 kursi, PDIP 3 kursi, dan PKB 3 kursi. Masyarakat menyoroti kinerja anggota dewan yang baru agar lebih memperhatikan infrastruktur yang mangkrak yang berdampak pada perkembangan ekonomi masyarakat. Ya begitu, mengentaskan kemiskinan, itu makanya waktu rancangan daripada anggaran, DPR kerjasama dengan Pemda betul-betul mendengar keluhan masyarakat. Contohnya untuk Sumatera Barat, katakanlah Kota Padang dulu. Itu ada jalan di pinggir laut, di belakang Hotel Pangeran, menuju ke arah bandara atau Pariaman. Sudah katakanlah sudah 2 gubernurnya, nggak tuntas-tuntas. Untuk menambah sarana-prasarana jalan, itu yang terputus dari Lolong ke bandara jalan pinggir pantai, yang mana tidak tertampung lagi kepadatan arus lalu lintas di yang ada sekarang, sepertinya dari Lolong sampai ke batas kota. Itu sangat padat, apalagi pagi, jam-jam kerja dan pulang kerja itu sangat sulit sekali. Seorang seniman Sumatera Barat meminta anggota dewan yang baru dilantik untuk lebih memperhatikan nasib seniman. Misalnya dengan memanfaatkan seniman Sumbar pada berbagai kegiatan. Tanggal 28, jadi kami dari seniman mohon saja ini perhatian yang sangat serius atau yang spesial lah istilahnya. Karena selama ini kami dari seniman tidak ada perhatian dari baik dari instansi walaupun dari anggota dewan gitu. Jadi mudah-mudahan dengan dilantiknya Bapak ini bisa mewakili juga kami dari suara seniman gitu. Dari 3 fungsi anggota DPRD, yaitu membuat perda, menyusun anggaran, dan pengawasan, maka diharapkan semuanya untuk kepentingan masyarakat luas. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Diantar oleh ratusan pendukungnya, pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Hendra Joni dan Risnaldi, mendaftar ke KPU Pesisir Selatan pada hari pertama pendaftaran. Menggunakan pakaian putih yang bertuliskan "Kembali Mengabdi", mantan Bupati periode 2015 hingga 2020 ini mendaftar diantar oleh parpol pengusung dan masa pendukungnya, yakni Partai Nasdem, P3, PAN, PDIP, PBB, dan Partai Umat. Pada pemilu lalu, Partai Nasdem memperoleh 5 kursi DPRD, P3 4 kursi, Partai Amanat Nasional 5 kursi, PDIP 3 kursi,
dan PBB 1 kursi DPRD Pesisir Selatan. Saat Pilkada 2020 lalu, Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat mengusung Hendra Joni bersama pasangannya waktu itu Hamdanus. Sedangkan PAN, PBB, Gerindra, Perindo, dan Berkarya waktu itu mengusung Rusma Yul Anwar dan Rudi Haryansyah. Pemenang adalah Yul Anwar Rudi Haryansyah. Namun saat ini, PAN dan PBB justru mengusung Hendra Joni dan Risnaldi. Bahkan, mantan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2022-2024, Rudi Haryansyah, ikut mengantarkan Hendra Joni Risnaldi saat pendaftaran. Telah menerima satu bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Pasangan calon ini itu diusulkan oleh 5 partai politik. Yang pertama Partai Nasdem, yang kedua Partai Persatuan Pembangunan, yang ketiga Partai PDI Perjuangan, yang keempat Partai Amanat Nasional, yang kelima Partai Bulan Bintang atau PBB. Pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Pesel dilakukan selama 3 hari, yang berakhir pada hari ini Kamis, tanggal 29 Agustus 2024. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Hari pertama pembukaan pendaftaran bakal calon Bupati Darmasraya, Selasa, belum ada satupun bakal calon kepala daerah yang datang mendaftar ke KPU setempat. Padahal, KPU telah menyiapkan segala sesuatunya terkait pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati. Tenda besar telah terpasang di halaman kantor KPU. Ruangan untuk pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Darmasraya telah ditata sedemikian rupa. Demikian juga untuk anggota partai pengusung dan masa pendukung. Tempatnya juga telah disediakan. Di ruangan pelayanan KPU, anggota dan staf sekretariat Komisi Pemilihan Umum Darmasraya juga telah menyiapkan formulir dan dokumen untuk diisi oleh pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati. Kami dari Darmasraya, kalau sudah terkait persiapan pendaftaran sudah kita laksanakan sebelum-sebelumnya. Dan itu kita sudah umumkan pendaftaran itu di tanggal 24, 25, 26 di media dan di laman KPU, dan juga terkait pengumuman pendaftaran tanggal 27 sampai tanggal 29. Nah, untuk hari ini, hari pertama, memang belum untuk pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Darmasraya itu belum ada. Masa pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Darmasraya dimulai tanggal 27 Agustus hingga tanggal 29 Agustus 2024. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Kasus perampokan terbesar di Sumatera Barat terjadi pada Selasa siang di Jalan Layang Ketaping, Padang Pariaman. Korbannya adalah sebuah mobil jasa pengisian anjungan tunai mandiri untuk bank pemerintah. Pelaku berhasil membawa kabur uang tunai hampir 6 miliar rupiah. Kurang dari 24 jam usai kejadian itu, polisi berhasil meringkus pelakunya yang diawali dengan ditemukannya mobil pelaku di daerah Nanggalo, Padang. Ketiga pelaku ditangkap secara terpisah oleh polisi. Namun Polres Padang Pariaman belum bisa memberikan keterangan yang lebih rinci, terutama identitas pelaku. Pasalnya, ada 2 orang polisi yang terlibat. Kita akan merilis nantinya di Polda dan berhasil mengamankan 3 pelaku dan barang bukti yang sudah hasil dari perampokan tadi. TKP-nya di mana, Bang? TKP di bypass, tepatnya di samping flyover ke arah Bandara BIM. Ya, Polres Padang Pariaman masih melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus ini.
karena tidak tertutup kemungkinan adanya tersangka lain. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.